Bismillahirrahmanirrahim. Innama sesungguhnya yadkhulul jannata yang akan masuk ke dalam surga man hanyalah orang-orang yarjuha yang mengharapkan surga. Yang bakalan masuk surga ya orang-orang yang pengen masuk surga. Makanya kita banyak ibadah emang di situ. Kalau banyak ibadah makin dekat masuk surga. Ama doa minta masuk Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya minta karena emang kita ngarepin masuk surga. Karena yang bisa membuat kita masuk surga bukan sholat kita, bukan sedekah kita. Bisa jadi itu mah kagak nyandak, kagak nyampe, kurang, masih kurang kata Allah. Tapi kalau kita udah minta langsung sama Allah, walaupun itu kagak nyandak, ya kata Allah emang dia minta mulu, udah kasih, masukin ke dalam surga gitu. Makanya banyak-banyakin minta, meskipun kita jadi ahli ibadah. Minta sama Allah ya jangan malu-malu. Minta terus, minta lagi. Minta setiap hari sama Allah, nggak boleh malu-malu. Kalau minta sama orang, minta melulu, minta terus, kita kudu malu. Bantuin gua malu kita kalau begitu mah. Kalau sekali-kali lagi butuh kagak ngapa-ngapa, minta begitu sama saudara, sama temen, sama yang kita kenal. Tapi kalau minta-minta mulu, malu kita. Kalau minta sama Allah mah emang disuruh. Waqol apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allah berfirman, ud'uni astajib. Minta apa aja silakan. Allah membuka pintu lebar-lebar kepada ahli maksiat, kepada ahli ibadah, kepada orang biasa aja didengerin permintaannya. Wa innama dan sesungguhnya yujannibun naro yang menjauhi neraka. Yujannibun naro yang menjauhi neraka man hanyalah orang-orang ya khofuha yang takut kepada neraka. Yang bakalan dijauhin oleh Allah dari neraka ya cuman orang-orang yang takut sama neraka. Kalau orang takut sama neraka berarti dia hidupnya sedikit berbuat buruk, sedikit berbuat maksiat, itu namanya takut sama neraka. Kalau berbuat buruk mulu namanya berani. Kalau maksiat mulu namanya berani. Allah nggak akan menjauhi neraka bagi orang-orang yang berani kepada neraka. Orang dia berani. Wa innama dan sesungguhnya yarhamullahu ta'ala Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang man hanya kepada orang-orang, man hanya kepada orang-orang yarhamu yang hidupnya berjiwa kasih sayang, yang hidupnya berjiwa kasih sayang, agak kejam, orangnya baik begitu, hatinya lembut, suka menolong, suka membantu. Ya itu yang dapat rahmat. Kalau orang kejam mah nggak bakalan. Orang hidupnya nggak ada kasih sayang sama orang lain, nggak bakalan dapat rahmat. Sama tetangga bawaannya pengen berkelahi mulu begitu ya. Sama tetangga bawaan pengen berkelahi mulu begitu. Iya. Iya kagak bakalan dapat rahmat. Sama tetangga aja begitu ya. Sama tetangga punya kesalahan satu, ilah sampai meninggal kagak mau dimaaf-maafin, ya kagak dapat rahmat, kita rugi. Gara-gara kita kagak maafin satu orang tetangga, dia punya salah. Siapa sih orang yang nggak punya salah? Punya salah semuanya. Hebat banget orang nggak punya salah mah. Orang tuh pasti punya salah. Entah dia lagi hilaf, lagi capek hidup, ya begitu kan ya. Hidup kan ada yang kecapean hidup, bosen romannya begitu.
Orang mah nggak ada yang punya salah, pasti punya salah. Baik kesalahannya nggak sengaja dia lakuin karena hilap begitu. Pasti. Maka kita mau orang jangan kejem-kejem hati kita gitu. Dia udah minta maaf ya dimaafin. Kecuali nggak pernah minta maaf begitu. Kalau orang udah minta maaf ya udah hilangkan semua kesalahan dia. Akhirnya nanti kita dapat rahmat. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi an Ibni Umar dari Ibnu Umar. Innama sesungguhnya yalbasul hariro yang memakai sutra fid dunya di dunia ini, man adalah orang-orang la khalaqa yang tidak memperoleh bagian lahu bagi dirinya fil akhirah di alam akhirat. Orang laki dilarang pakai sutra. Kalau kita pakai sutra di dunia, nanti di akhirat di surga kita nggak dikasih pakaian sutra. Padahal pakaian sutra di surga itu pakaian yang sangat wah. Nanti kita di sono jadi kagak dapat begitu. Makanya kita dilarang laki-laki pakai pakaian sutra. Kalau orang perempuan dunia akhirat pakaian sutra diperbolehkan. Sekaya apapun jangan pernah kita pakai baju koko yang berbahan sutra gitu. Mahal itu harganya dan itu menandakan status sosialnya tinggi itu. Udah beli aja baju koko yang 60.000, yang 150.000, nggak usah mengen-mengenin pakai pakaian baju koko sutra yang harganya jutaan rupiah. Rawahu Saikhon, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ibni Umar dari Ibnu Umar. Terakhir, in kana sesungguhnya jika ada as-su'mu kesialan hidup fisai'in dalam sesuatu fapin nari maka adanya di rumah wal mar'i dan adanya di istri wal parosi dan adanya di kendaraan. Orang kalau kita ngalamin kesialan hidup kudu kita lihat yang dekat-dekat dulu. Ini gue hidup sial amat ya, suwe mulu hidup gue begini nih, usaha apa aja suwe kagak pernah gitu. Nggak pernah ada untung-untungnya, yang ada rugi, yang ada bangkrut. Itu kudu ngeliat yang dekat-dekat dulu. Ini apa nih yang membuat sial? Kata Rasul, lihat rumah dulu, rumah. Makanya kita rumah itu kalau mau baru dibangun supaya nggak datangkan kesialan, diselamatin begitu, dibacain tahlilan itu supaya suwe-suwe yang ada di rumah hilang begitu. Wah mungkin rumah gue belum pernah dibacain begini-begini begitu, jadi supaya hilang. Itu benar, rumah bisa mendatangkan kesialan, pokoknya mendatangkan sesuatu yang ngerugiin kita mulu, itu rumah. Maka supaya rumah kita berkah, mendatangkan kebaikan hidup itu, kalau mau masuk rumah ngucapin salam. Kalau mau masuk kontrakan ngucapin salam. Jangan yang punya kontrakan haji, ustadz, yang pada masuk kontrakan nggak pada pajak assalamualaikum, suwe sendiri lo tuh. Kalau pengen rezeki pada lancar, pada bagus, ke rumah itu ngucapin salam. Assalamualaikum, walaupun pakai suara rendah. Terus masuknya baca sholawat, Allahumma sholli ala, misalnya begitu, Sayyidina Muhammad. Habis itu baca surat Al-Ikhlas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rumah nggak bakal datangin kesialan.
nggak bakalan gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah juga rumah begitu nggak bakal didatangin pencuri. Itu rumah. Yang kedua dilihatnya apa? Wal mar'ati, istri. Istri nih, kedok kita lihat dulu. Kita lihat istri. Jangan-jangan istri saya nih yang buat jadi seret begitu. Nggak taunya bener. Pas suami ngintip-ngintip, doanya istri begitu. Ya Allah, jangan berikan rezeki yang banyak kepada suami saya, supaya dia tidak selingkuh, supaya dia nggak punya istri kedua, begitu. Ini ternyata yang buat sial, RT. Istri, emang bener, kadang-kadang istri itu doanya ke suami, doa kagak bener. Gue biarin lah, biar rezeki juga kagak banyak, yang penting iya, begitu. Gue udah diteliti-teliti, begitu tuh. Iya. Makanya kalau kita punya istri rajin ibadah, itu dia yang bawa keberkahan. Istrinya rajin puasa. Bang, saya boleh nggak puasa besok? Iya, nggak apa-apa. Oke. Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin wirid. Itu istri tuh yang datangin keberkahan. Kagak sial atau kagak suwe hidup kita. Hah? Iya. Iya begitu. Ada istrinya begitu beneran. Nggak percaya ya coba aja lihat. Wal parosi, kendaraan gitu tuh, kendaraan kita tuh mobil, motor gitu ya. Kali mobil kita pakai dewek sendiri, ada tetangga mau minjem, kagak boleh. Gitu. Padahal tetangga lagi butuh banget, lagi sakit apa. Kalau yang begitu mah kasih begitu. Ntar malah datang kesuean ya. Gitu ya. Jadi ini bukan kata siapa-siapa, kata Nabi. Udah diperiksa yang dekat-dekat begitu ya. Rawahu Sayhon, hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari dan